Dalam memahami pemikiran politik Islam di Indonesia, nama Abdurrahman Wahid atau Gus Dur selalu menempati posisi paling penting. Lahir di Jombang pada 7 September 1940, dari keluarga pendiri bangsa, Gus Dur tumbuh di lingkungan pesantren, menempuh pendidikan di Mesir dan Irak. Lalu banyak berinteraksi dengan pemikir dunia di Belanda, Jerman, dan Prancis. Ia pernah menjadi jurnalis di majalah Prisma dan aktif di LP3ES. Hingga kemudian terjun lebih dalam di dunia organisasi dengan menjadi Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Dalam perjalanan karirnya, ia juga pernah menjadi kritikus politik Orde Baru, membentuk Forum Demokrasi untuk melawan arus eksklusivisme ICNI, serta menjadi salah satu penggagas Poros Tengah bernama Amin Rais pada pemilu 1999. Dari sinilah akhirnya ia naik menjadi Presiden keempat Republik Indonesia sebelum dimajukan DPR akibat konflik politik pada masa pemerintahannya. Gagasan besar Gus Dur bertumbuh pada nilai toleransi, sikap inklusif, pluralisme, dan semangat demokrasi. Ia melihat hubungan antar agama, negara, dan kemanusiaan bukan sebagai sesuatu yang dipisah-pisahkan, tetapi sebagai fondasi yang halus diselaraskan. Akar pemikirannya berdiri pada 3 konsep: ukhuwah Islamiyah, bahwa umat Islam harus membangun persaudaraan internal tanpa menutup diri dari yang lain. Ukhuwahwaniyah, bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama dalam kebangsaan, serta ukhuwah bayasyirah, di mana seluruh manusia bersaudara dan tidak boleh saling menindas. Bagi Gus Dur, tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia lain atas nama agama, suku, maupun kekuasaan. Salah satu ide penting Gus Dur adalah pribumisasi Islam, yaitu cara memahami Islam dengan mempertimbangkan konteks, budaya, dan nilai lokal Indonesia. Menurutnya, Islam tidak datang untuk menghapus budaya, tetapi berdialog dan menyatukan dengan kehidupan masyarakat. Pribumisasi bukanlah sinkretisme atau jawaisasi, melainkan upaya menjadikan nilai-nilai Islam relevan dengan realitas sosial bangsa sendiri. Karena itu, hukum Islam seharusnya tidak diambil secara kaku, tetapi memperlihatkan rasa keadilan budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Dalam isu hubungan Islam dengan negara, Gus Dur menegaskan bahwa Islam tidak menentukan bentuk negara secara baku. Negara Islam tidak otomatis ideal karena Islam lebih menekankan nilai bukan format politik. Karena itu, dalam konteks Indonesia, Islam tidak boleh dijadikan ideologi negara yang eksklusif. Islam justru hadir sebagai kekuatan moral yang demokratis, terbuka, dan mampu berdialog dengan seluruh kelompok bangsa. Bagi Gus Dur, Pancasila dan Islam bukan dua hal yang saling bertentangan, tetapi dua landasan yang saling menguatkan. Pancasila menjaga kehidupan bernegara, sementara Islam tetap berdiri sebagai keyakinan umat muslim. Demokrasi Indonesia adalah titik temu dari keduanya. Dalam pemikiran tentang keindonesiaan, Gus Dur menekankan pentingnya kebebasan beragama, toleransi, dan penghormatan kepada sesama. Fanatisme dan klaim kebenaran yang berlebihan justru melahirkan ekstremisme dan konflik.
Ia selalu meningkatkan bahwa agama tidak perlu dibela secara emosional, karena yang paling berbahaya bukanlah Allah diserang, tetapi perubahan persepsi manusia yang keliru tentang Tuhan. Bagi Gus Dur, yang harus dijaga adalah kemanusiaan, solidaritas antar warga, perlindungan terhadap minoritas, dan sikap menerima keberagaman sebagai identitas bangsa. Dengan pemikiran yang luas, pengalaman internasional, dan keberpihakannya pada kaum kecil, Gus Dur menjadi simbol intelektual, negarawan, dan pembaharuan Islam di Indonesia. Warisan terbesarnya adalah keberanian untuk menjaga demokrasi, merawat pluralisme, dan menegakkan nilai kemanusiaan di atas segala perbedaan. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.